إلى هذه النية للنبي المصطفى رسول الله ولجميع أنبياء الله تعالى مشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولأجداد جداتنا أستاذنا مشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. Kemarin sudah dibicarakan tentang masalah ke-25 daripada syarah Al-Mukhtasar Sahih At-Tirmidzi daripada syarahan Syekh Muhammad Idris Abdul Wahab Al-Marbawi. Masalah yang ke-26 kemudian dalil niat itu berpangkat-pangkat ialah sabda Nabi SAW, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَاتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَاتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, yang artinya barang siapa pun ada perpindahannya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya pada niatnya dan qasadnya, maka perpindahan itu diiktibarkan kepada Allah dan Rasulnya pada hukum dan pada syarak. Yakni barang siapa niat dengan perpindahannya semata-mata wajhullah, niscaya berlaku pahala atasnya Allah, atas Allah. Waman kanat hijratuhu lidunya usibaha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa ada perpindahannya hijrahnya karena syahwat dunia yang mendapat ia akan semata-matanya atau karena perempuan yang boleh bernikah ia dengannya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka perpindahannya hijrahnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Nah, jadi pada masalah ke-26 ini ada dalil niat. Nah, jadi kata kita adalah dalil niat itu bertingkat-tingkat atau berpangkat-pangkat. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih." Maka siapapun orangnya, tuha ka anom kah, istifham ya, paman, maka barang siapa, perempuan dari binian, perempuan laki-laki kah, tua kah, muda kah, dia hijrah zaman Nabi itu kepada Allah dan Rasulnya, maka niatnya dan qasadnya jadi kita tujuannya, maka hijrahnya, perpindahannya itu diibaratkan ya kepada Allah dan Rasulnya pula, pada hukum dan pada syarak. Nah, jadi barang siapa niatnya semata-mata hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka diibaratkan itu seperti hukum pada syarak, itu dia ibadahnya itu semata-mata dapat pahala semata-mata lillah kepada Allah dan Rasulnya. Yakni barang siapa niat dengan perpindahannya semata-mata wajhullah ini kata kita adalah semata-mata wajhullah, artinya menghadap tujuan wajhu, tujuan semata-mata tujuannya karena Allah, niscaya berlaku pahalanya atas Allah. Nah, jadi barang siapa hijrahnya itu tadi dalam hadis tadi, hijrah tadi niatnya itu semata-mata pahalanya tadi atas Allah semata, pula dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka barang siapa man kanat hijratuhu lidunya usibaha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa ada perpindahannya hijrahnya tadi karena syahwat dunia yang mendapat ia akan dia semata-mata atau karena perempuan yang boleh bernikah ia dengannya. Nah, jadi yang kedua
ada orang yang menjadikan hijrahnya itu tujuannya di dunia usilaha. Misalnya pindah, misalnya dari Paliwara ke Tabesan. Nah, itu tujuannya syahwat dunia, hendak supaya mendapatkan dunia. Atau misalnya hendak mendapatkan janda si perempuan, nah yang boleh nikah tadi. Nah, maka kata Allah Ta'ala, maka perpindahannya, hijrahnya tadi dari kampung ke situ tadi. Kalau sini kan dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi di zaman Nabi itu ada orang itu hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi tujuannya untuk dunia. Atau seumpamanya, kiasakan lagi apa tujuan dunia itu? Misalnya hendak supaya pencarian, supaya kayak aku nyaman bercari di kampung situ. Nah, atau ini hendak kawin supaya aku untingan binian perempuan tuh, supaya aku dapat kawin tuh dengannya tadi. Nah, maka perpindahannya kepada barangnya berpindah itu kepadanya, maka dia akan mendapatkan seumpama yang diniatkannya tadi. Nah, itu pahalanya kembali kepada dirinya surah. Dunia juga dapatnya, akhirat tidak dapat. Nah, masalah yang ke-27, niat yang busuk dan tiada berpahala. Nah, jadi ada niat yang busuk dalam hati dan tiada mendapatkan pahala. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, kata Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi Al-Ajhari. Al-Ajhari pulang luar biasa beliau syarah hadis. Nah, jadi jangan sampai menyambat, menyoal misalnya, oh alumni ajar ini, oh jangan. Ulamanya pun mampu mensyarah kitab luar biasa, bersanad, berguru beliau. Nah, adalah niat yang busuk itu ialah niat yang keluar daripada nama ikhlas. Nah, jadi yang namanya niat yang busuk itu yang terkeluar dari ikhlas. Seperti niat setengah sebagian daripada orang yang tiada zahir perbuatannya dan usahanya melainkan karena kemasyhuran dan megah nama. No. Jadi ada orang yang niatnya beramal, berhijrah, itu sebagiannya ada orang itu hanya semata amal jahir, kadada amal batinnya, dan usahanya melainkan karena hendak mendapatkan kemasyhuran dan hendak mendapatkan nama di mata makhluk. Oh, supaya aku nikahnya diberi orang gelar. Oh, supaya aku nikah mu'alim. Nah, itu jangan. Atau karena niat menghimpunkan uang dan kekayaan, supaya dapat bersedap-sedap syahwatnya dan sebagiannya. Maka yaitu semuanya tiada berpahala dan tiada di akhirat melainkan bala, dan juga di dunia mendapat nama yang tercela. Nah, jadi na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi yang namanya niat yang busuk itu keluar dan hati itu niat ikhlas, bukan lillah, tetapi dia niatnya limasyhur. Nah, supaya hubbur riasa, supaya aku nikahnya diangkat orang jadi kepala langgar, kepala musalla, ketua musalla, diangkat orang atau mengangkat diri seorang, supaya masyhur. Nah, supaya nanti dipanggil orang KH plat kalteng, Kiai Haji, oh mu'alim ya orang. Atau nama, oh supaya aku nih nanti masyhur, namaku terkenal. Itu tujuannya. Itu terkeluar dari ikhlas. Atau dia supaya aku nih kawan mengumpulkan duit. Oh kayaknya bila aku jadi imam di situ aku jadi tak kumpul duit kok. Atau aku bacaan tak kumpul duit kok. Nah, ini hendak beramal tetapi tujuannya hendak kekayaan, pancaharian. Nah, ulama pancaharian dan kekayaan. Nah, ini dalam Al-Mukhtasar Bahrul Madi, Mukhtasar Sahih Tirmidzi halaman 13, masalah ke-27. Nah, jadi kita sebutkan namanya kalau kita membaca itu supaya ilmiah. Usahanya melainkan karena kemasyhuran dan megah tadi, atau karena niat menghimpunkan duit atau kekayaan, bacaan kesana kamari supaya tak kumpul duit, supaya nanti hari raya kau baju hanyar nak bini. Nah, itu kada boleh. Supaya dapat bersedap-sedap syahwatnya. Nah, supaya kayaknya nyaman, makan sedap syahwat, hawa nafsu dan sebagainya. Maka yaitu semuanya tiada berpahala. Nah, jadi kata beliau di sini dalam hadis ini itu tidak mendapatkan pahala. Dan tiada di akhirat melainkan bala. Nah, jadi beramal dunia tapi tujuannya bukan akhirat, bukan mendapatkan pahala,
Tetapi dalam syarah hadis ini malah mendapatkan bala. Nah, jadi bala akan ditimpakan di akhirat nanti bagi orang yang beramal dalam dunia, tapi tujuannya bukan untuk Allah, tapi tujuannya untuk dunia. Dia akan mendapatkan bala. Dan juga di dunia mendapat nama yang tercela. Dan nanti di dunia itu dia mendapatkan nama yang tercela, bukan kemasyhuran, bukan kemegahan, tetapi dia mendapatkan nama yang tercela karena niatnya bukan karena Allah. Nah, supaya nanti al-mukarram atau kaha dipanggil orang, nah itu tercela, namanya tercela karena niatnya kadang tidak benar secara batin, nah ada benar. Nauzubillah. Nah, jadi nama yang tercela bahkan bukan nama yang masyhur, tapi tercela dia karena hendak supaya viral, supaya aku nih nanti ini penyakit daripada penyakit hubujah, supaya minta hadat manusia. Hubur riasa seperti aku nih dijadikan orang kepala langgar amal anak. Nah, tapi kan bujur amalnya. Supaya aku nih dipadahkan orang alim. Nah, itu kan bujur. Karena ingin mendapatkan nama kemasyhuran. Bahkan bukan mendapatkan nama kemasyhuran, tapi mendapatkan nama yang tercela kata beliau. Kemudian masalah yang 28. Ta'un niat yang busuk. Nah, jadi orang-orang yang niatnya busuk, amatlah kuatnya sekarang ia mengamuk. Jadi banyak orang sekarang ini bermunculan di akhir zaman ini, kata beliau, itu kuat banget niatnya itu mengamuk dalam batin ini. Supaya aku ini, supaya. Misalnya kalau seorang pergi mengerjakan haji dengan senang niatnya berpindah kepada supaya dapat nama terpuji dan bermegah-megahan habis uang dan gaji, pinta dan susah mendapatkan gelaran tuan haji. Dan kalau seorang membuka tempat pelajaran dengan senang berpindah niatnya berhijrah kepadanya semata-mata kemajuan, akhirnya sudahlah tiada tentu tujuan dan terjadi besar indah bunyi dan rupa dan menjadi gagak buruk rambutnya jantannya. Orang berbunga ia berbunga, orang berbuah ia kosong dan hampa. Dan kalau seorang mengarang kitab atau makalah dengan senang terpaling niatnya kepada nama jangan kalah, supaya masuk di dalam nama pendeta, pengarang yang bijak dan pandai bertutur kata, dan supaya menunjukkan berbagai tingkah dan kepandaian, atau banyak ilmu atau pandai pandai memacat atau menzahirkan kesalahan orang dengan niat mendapat kepujian. Dan kalau mendirikan satu persekutuan dengan senang niatnya tergelincir kepada semata-mata biar didengar orang ada persatuan dan sepakat dan satu hati dan kemudian dan kemajuan dan lain-lainnya. Nah, jadi dalam masalah ke-28 ini itu ada orang yang mengikut kepada niat yang busuk. Amat kuat dalam hati ini, busuk niat. Jadi ada seseorang yang pergi mengerjakan haji, beribadah haji, setor haji. Berapa tahun sekarang nih? 30 tahunan lebih. Nah, dengan senang niatnya atau umrah supaya nanti aku di kiau haji, putih. Senang niatnya berpindah kepada supaya nanti dapat nama semat di muka itu haji, tuan haji, supaya di kiau orang hajah, supaya di kiau orang haji, supaya karena bermegah-megahan habis duit, dan gaji di sana itu betul tukar aja bukan beribadah. Melepahan nih di haji, tapi haji apa? Haji penyembah syaitan, kata Allah yarham Abah Syekh Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub. Kata beliau, di higem misalnya sosial tuh sakit, kita banyak duit berlebih, kita store haji. Nah itu kita sudah haji. Nah itu kata beliau haji penyembah syaitan. Jadi ibadah mahdah itu, yang kali mahdah itu lebih mulia kadang daripada ibadah mahdah. Nah, karena apa? Karena kita melihat kondisi kita, sosial kita kayak apa. Pinta dan susah mendapatkan gelaran tuan haji. Nah, supaya malihnya pulang ke Makkah duit habis, tapi tujuan supaya mendapatkan hajjah atau haji atau kiai haji di muka ini.
bukan untuk ibadah kepada Allah. Nah, karena datang ke sana ada selfie, bukan beribadah. Macam-macam ditampakkan Tuhan di sana. Karena tujuannya bukan untuk lillah, tetapi hendak menghabiskan duit, hendak bermegah-megah supaya dikira Tuhan haji. Makanya berselfie di muka Ka'bah. Beribadah di Masjidil Haram supaya dipanggil Tuhan haji. Nauzubillah. Dan kalau seorang membuka tempat pelajaran, nah ada orang membuka pelajaran, majelis, misalnya majelis ilmu seperti kita ini, atau misalnya ada bacaan, ada orang ada nyuruh bacaannya, nah dengan senang berpindah niatnya kepada semata-mata kemajuan, supaya maju kayak namanya. Nah, akhirnya sudahlah tiada tentu tujuan. Nah, akhirnya ada tentu tujuannya dan terjadi besar indah. Akhirnya ada besar dan indah, bunyi dan rupa, dan menjadi gagak buruk rambutan jantan. Nah, jadi orang anak kemajuan tadi itu nanti menjadi gagak buruk rambutan jantan. Orangnya berbunga, ia berbunga. Jadi berbunga nampak mekar indah ditamsilkan. Orang yang berbuah ia kosong dan hampa. Jadi orang tuh yang beramal jahir tadi hendak mendapatkan sematan panggilan kubur yasa, kubuja, atau hendak mendapatkan plat kalteng berhaji, ibadah haji misalnya. Nah, supaya disiya orang enak, malim, ini. Nah, jadi imam, aku harap, muazzinnya aku harap. Nah, ini orang ditamsilkan orangnya berbuah tapi kosong dan hampa dalamnya. Nah, jadi berbuah tapi bepirak. Kalau orang kampung menyebut bepirak, buruk di dalam. Supaya masuk di dalam nama pendeta. Supaya nanti masuk ke dalam jawiyah orang-orang alim. Pendeta itu orang-orang Yahudi ya, lahiriah, rahib. Nah, pengarang yang bijak atau misalnya menulis buku supaya nanti dianggap aku nih seorang pengarang bijak. Nah, maka itulah Syekh As-Sunhaji ya, itu yang pengarang Matan Jurmiyah itu, beliau sebelum mengarang kitab itu beliau lempar ke laut. Kalau bujur-bujur ikhlas nanti kitab itu bisa kembali. Nah, kalau kita lulapah menulis belum tentu hakun mau melempar ke sungai pasti hancur untuk kita. Nah, itulah makam kita. Karena apa? Karena ada masih rasa untingan dunia. Nah, kalau orang Bahari mengarang kitab berpuluh-puluh berpuluh-puluh ilmu, mentahqiq, mensyarah, menhasyiyah, Masya Allah luar biasa. Tapi tujuan orang semata-mata karena Allah. Nah, pengarang yang bijak dan pandai bertata. Nah, supaya kayak aku pilihnya aku menulis buku supaya kayak aku viral, supaya aku dianggap orang pandai, tutur kata, supaya menunjukkan berbagai tingkah dan kepandaian. Supaya aku dipadahkan orang juga pintar menulis buku atau banyak ilmu. Nah, tahu dipadahkan orang banyak nih profesor doktor nih, atau pandai memecat atau menjahirkan kesalahan orang. Jadi kesalahan orang ditampakkan, aib seorang supaya ditutupi. Hendak naik berarti seorang dijajang. Nah, itu tidak ilmiah namanya. Dengan niat mendapat kepujian. Nah, gerakan orang berpingkat ke orang, tapi seorang kayak masurnya. Nah, ini namanya hendak mendapatkan kepujian, bukan karena Allah. Nah, dalam kitab Bahrul Nadi halaman 13. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa ada perpindahannya karena dunia dan mendapat ia akan dia. Seumpama ambil dunia dapat itu juga, atau perempuan yang hendak dinikahinya akan dia. Hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Bukhari Muslim. Maka perpindahannya, hijrahnya itu kepada barang yang berpindah ia kepadanya. Nauzubillah. Kalau mendirikan satu persekutuan, misal kita mendirikan suatu organisasi atau perhimpunan misalnya, ittihadiyah atau persatuan misalnya, alumni ini, alumni ini, alumni ini, dengan senang niatnya, supaya karena kita bisa reunian, bisa saling ini, akhirnya di dalam bahapakan, niatnya tergelincir kepada semata-mata, bukan kepada Allah. Atau bayar didengar orang supaya kita nih ada, kayaknya kita ada persatuan langgar ini atau persatuan ini supaya didengar orang nih, dan sepakat dan satu hati, supaya one heart nih, tahu apa nih, supaya satu hati kita nih, sepakat supaya kita nih dipadahkan orang, kuat perhimpunan kita, dan kemudian dan kemajuan dan lain-lainnya, bukan karena niat kepada Allah. Nauzubillah.
Nah, maka itulah luruskan niat. Nah, bujur-bujur niat karena Allah. Kemudian masalah yang ke-29, nasihat kepada saudara. Nah, kata Syekh Muhammad Idris Turab Al-Marbawi, hai saudaraku, wahai saudaraku, semua niat di dalam masalah 27 dan 28 itu tiadalah terbitnya melainkan tiada baik atau semanis halau telinga. Nah, jadi ini masalah yang ke-27 28 ini itu bukan niat yang baik tujuannya. Bukan sekali-kali meningkatkan akal. Nah, jadi bukan semata-mata hendak memajukan akal dan roh ahli ilmu dan makrifat. Jadi tujuannya bukan hendak mengembangkan akal, bukan tujuannya untuk menentangkan roh, bukan tujuannya untuk menjadi ahli ilmu dan makrifat kepada Allah. Palingkan niat kepada yang betul, yaitu niat yang menjunjung semata-mata surah Allah dan menjauhkan segala yang tegahnya dilarang Allah. Dan jalankan sebagaimana undang-undangnya, peraturannya kayak Pak, jalankan, jangan dimanipulasi. Yang tersemat di dalam Quran dan hadis dan kitab yang berasal daripadanya. Karena apabila niat itu ikhlas dan baik daripada mau mulanya, nah jadi niscaya berkah dan terbit buah faidahnya ranum lezat mengenyangkan roh dan akal serta jasad insani. Nah, jadi tamsilnya bila orang itu benar-benar ikhlas dalam beramal, nah, baik minallah ilallah billah ilallah, minallah billah ilallah. Jadi dia beramal niatnya daripada Allah dengan Allah kepada Allah. Nah, maka dia akan mendapatkan berkah. Nah, jadi berkah hidupnya, berkah gajinya, berkah anaknya, berkah semuanya kehidupannya. Karena apa? Niat lurus dan terbit buah faedahnya, maka dia akan mendapatkan buah tamsilnya yang renung lezat. Nah, bukan seperti tadi menzahir, ulama jahir bikin kosong. Nah, itu seperti buah tampak bagus di kulitnya tapi di dalam buruk. Ini kalau orang ikhlas itu ranum lezat mengenyangkan roh. Nah, seperti makanan roh ini, tentram hati dan akal serta jasadnya insani. Dan niat yang tiada ikhlas itu sampai dan jahir, ia sebagaimana tiada ikhlasnya juga. Kalau dihalukan itu kita kalau kita naik perahu diarahkan, dihalukan kepada dunia. Nah, dekatlah dunia. Nah, jadi bila tujuan kita dunia, maka mendapatkan dunia, akhirat tidak mendapat. Dan kalau dihalukan bersedap-sedap, dapatlah bersedap-sedap. Nah, kalau hendak niat syahwat, supaya aku nikahnya dapat pangkat, dapat kena duit, nyaman kena kehidupan, nah dapat sedap-sedap. Yang sebagaimana oleh Nabi SAW, "Man kanat hijratuhu lidunya usibaha wa imra'atin yankihuha." Artinya, dan barang siapa ada perpindahannya hijrahnya. Nah, jadi bab niat yang pertama itu zaman Nabi itu ada orang hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, itu tujuannya untuk dunia atau hendak kawin dengan perempuan. Nah, yang boleh ia nikah dengan dia, sabdanya fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Maka perpindahan niatnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya tiadalah kelayan lagi. Nah, jadi tujuan haluannya tadi bukan lillahi ta'ala tapi li dunia, li imra'atin atau untuk bibinian. Dan supaya nanti bersedap-sedap dalam dunia, bukan karena Allah. Na'udzubillah. Bermula asal hadis menyebutkan, jadi asbabul wurud daripada hadis niat ini, innamal a'malu binniyat likulli imrin ma nawa wa kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, kana hijratuhu di dunia usiha wa qiraatin yang kifa. Ini asalnya asbabul wurudnya, asbabnya sebab turunnya datang hadis ini menyebutkan nikah itu ialah karena berlaku ke atas seorang pada zaman baginda Nabi SAW. Nah, jadi zaman Nabi SAW ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu, menurut suatu riwayat daripada Al-A'mash, daripada lafaznya daripada Abi Wa'il, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya adalah pada kami seorang laki-laki, ia tinggal diam di negeri Mekah musyarrafah. Telah meminang ia akan seorang perempuan namanya Ummu Qais yang tinggal diam ia di dalam negeri Madinah. Nah, maka enggan perempuan itu berkawin nikah dengan laki-laki tadi. Katanya, bagaimana mungkin aku hendak berkawin dengan engkau, karena engkau tinggal diam di negeri Mekah dan aku tinggal diam di negeri Madinah, berjauhan nih, mustahil nih. Kan diam di Tabesan, aku diam di Paliwara misalnya. Kada mungkin kita nih dapat bersatu misalnya.
Nah, sekiranya engkau mau nikah dengannya, marilah pindah ke negeri Madinah ini. Nah, maka dibujuk oleh perempuan tadi supaya pindah laki-laki tadi ke negeri Madinah. Nah, maka laki-laki itu pun berpindahlah ia dan jadilah ia nikah dengan perempuan Ummu Qais itu. Nah, jadi orang hijrah di zaman Nabi itu ada sebabnya. Ada laki-laki hendak kawin sudah meminang dengan namanya Ummu Qais. Nah, jadi Nabi itu ketika itu sudah diboikot oleh kaum kafir Quraisy, bahkan hendak dibunuh sudah. Lalu Nabi menganjurkan hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Nah, hijrah sudah para sahabat. Nah, jadi tertinggal ada laki-laki ini yang mana meminang Ummu Qais ini ke Madinah, hijrah sudah. Lalu laki-laki tadi disuruhnya Ummu Qais bila hendak kawin anakku kan kamu harus segera hijrah ke negeri Madinah, ke kota Madinah. Nah, maka laki-laki tadi mau hijrah ke negeri Madinah. Bukan karena Allah dan Rasulnya. Nah, ini lalu turunlah hadis ini. Datanglah hadis ini. Masalah wajib yang berpindah dari Mekah ke Madinah sebelum kemenangan Nabi mengambil Mekah dari tangan kafir, maka kemudian daripada sudah dapat Mekah di dalam tangan Islam, dia adalah wajib berpindah lagi karena maksud asalnya dengan demikian supaya bersatu Islam, sama Islam dan menjadi ramai. Maka kemudian daripada menang Islam mengambil Mekah, dia adalah berhajat lagi. Bahkan perang dan niat itu ada berkekalan jua hukumnya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Ada juga satu perpindahan hijrah yang berkekalan hukumnya kepada kita, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Tetapi pada hakikatnya ialah menjauhkan diri daripada barang yang dibenci oleh Allah Ta'ala kepada barang yang disukainya. Dan ada suruh yang demikian itu di dalam hadis. Sabda Nabi SAW, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Artinya mula adapun orang yang sebenarnya berpindah itu ialah orang yang meninggalkan ia akan barang yang ditegah oleh Allah daripadanya. Nah, jadi masalah yang ke-30 ada wajib berpindah dari Mekah ke Madinah sebelum kemenangan Nabi ada. Jadi wajib karena Mekah pada waktu itu sudah dalam keadaan kada memungkinkan lagi dakwah Islam. Nah, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk hijrah. Maka itu kada lagi mungkin, maka harus hijrah wajib hukumnya. Nah, kemudian masalah yang kedua, ketika terjadi sudah Fathul Mekah, sudah ditaklukkan Mekah tadi. Nah, jadi tidak ada lagi hijrah. Nah, jadi namanya diam di Mekah, diam lagi. Supaya apa? Supaya Islam tuh ramai dan kuat di situ. Ada boleh lagi hijrah. Misalnya di anak orang, misalnya ke atas Pahuluan, supaya menyebarkan Islam itu kan boleh lagi kita berpindah ke negeri Islam. Nah, karena kita wajib untuk menyebarkan Islam di situ. Nah, supaya dakwah Allah dan Rasulnya itu sampai syiar kepada orang yang masih buta akan agama. Jangan orang Islam sudah di orang Islam dikafirkan, nah itu kada boleh. Nah, didakwahi orang nih tapi salah, nah itu kada boleh. Nah, bahkan perang dan niat ia berkekalan juga hukumnya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Ada juga satu perpindahan. Nah, ada yang ketiga, ada hukumnya kata beliau di sini dalam syarah Bahrul Madi, yaitu berpindah hijrah dari negeri kafir. Nah, misalnya di situ kampung situ misalnya orang tuh maksiat. Situ terjadi marajalillah maksiat, sudah ditegur macam-macam. Di sana terjadi mabuk, misalnya berjualan zina macam-macam, berzina macam-macam. Lalu apa? Lalu maka kita supaya ini kada nanti turun bala atau apa, kita harus hijrah secepatnya dari kampung dan negeri itu. Atau orang non tadi maksiat banyak di situ. Nah, kita menghindarkan diri dari yang dibenci Allah itu, maka wajib hukumnya kita menyegerakan pindah hijrah kepada negeri yang disukainya oleh Allah. Nah, di dalam hadis al-muhajiru man hajar mana Allah, artinya adapun orang yang sebenarnya berpindah itu ialah orang yang meninggalkan ia akan barang yang ditegah oleh Allah. Nah, jadi zaman Nabi itu ada orang yang berhijrah karena dunia atau hendak mencari harta, gawian, pindah. Nah, itu ada. Ada karena perempuan, ada. Nah, tapi yang ketiga ini wajib baginya hijrah daripada negeri yang dibencinya maksiat tadi.
Jadilah kiranya qadar itu menerbitkan buah faidah hadis ini dan bermaksud pula mau mula masuk di dalam Sahih Tirmidzi awalnya daripada bab at-taharah. Nah, jadi sudah habis perbincangan kita tentang syarah daripada hadis yang pertama tentang niat. Nah, kemudian kita bacakan sedikit dalam kitab Tariqun Najat Aqriya Syekh Al-Fadhil Al-Ajal Muhammad Hasan Ajal. Nah, jadi kata beliau, apa itu hakikat ikhlas? Ikhlas, qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Nah, dan tidaklah disuruh oleh kalian kecuali beribadahlah kepada Allah semata-mata ikhlas, dan bagi kalian adalah agama yang benar, lurus. Wa qala Allahillahi ad-dinul khalis. Nah, adapun hanya bagi Allah itu ada agama yang khalis, yang ikhlas. Bagi orang-orang yang ikhlas. Az-Zumar ayat 3. Illal ladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang-orang yang mereka hendaklah bertaubat, wa aslahu dan membaguskan, wa i'tasamu dan berpegang dengan Allah, wa akhlasu dan ikhlaslah kalian dalam agama Allah. Qala Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal." Bismillahirrahmanirrahim. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Surah Al-Kahfi ayat 11. Maka barang siapa yang adalah dia semata-mata beramal untuk pada Allah, maka dia beramal soleh dan tidak mensekutukan dengan ibadahnya tadi dengan suatu apapun. Nah, jadi syirik itu ada syirik khafi, ada syirik khafiyul khafi, ada syirik jali. Ada syirik jali, misalnya ini anak ini, pohon ini, nah supaya kan ini. Nah, itu syirik jali. Ada syirik khafi. Nah, syirik khafi mana? Nah, syirik khafi yaitu mensekutukan Allah dalam ibadah yang lain bukan karena Allah. Nah, ada syirik khafiyul khafi mana? Yaitu merasa diri pemal orang kada, merasa diri orang Islam orang kada, merasa diri mencap orang ini tirat orang, mencangangi orang, misalnya orang bermotor orang ini, seorang kada ini lalu timbul sangka londong baik. Nah, lalu aku nih asli ini ananiyah, merasa diri keaku-akuan. Nah, itu namanya syirik khafiyul khafi. Aku nih orang kada, nah itu timbul ananiyah, keaku-akuan. Nah, itu syirik khafiyul khafi. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yaghulla 'alaihinna al-qalbu rajulun muslimun ikhlasul 'amal lillahi ta'ala." Nah, jadi ada tiga. Ada tiga nih, ikhlas, macam ikhlas la yaghullu, tidak ada gundah gulana atasnya, yaitu qalbun, hati, rajulun, seorang laki-laki yang muslim ikhlas beramal hanya semata-mata karena Allah. Wa anil Hasan qala Rasulullah sallallahu, dan daripada riwayat sanad Sayyidina Hasan, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu, yaqulullah ta'ala. Jadi ini hadis qudsi ya, dalam kitab Tariqun Najat berbicara tentang ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, al-ikhlasu, yang namanya ikhlas itu sirrun min sirri. Ada suatu rahasia daripada rahasiaku, kata Allah. Ini hadis qudsi ya. Istauda'tu, yang aku letakkan, yang aku sembunyikan, qalbun, dalam hati, min ahbabta, maka barang siapa yang aku cintai, min ibadi, daripada hamba-hambaku. Nah, jadi namanya ikhlas itu suatu rahasia dari rahasiaku, kata Allah Ta'ala. Istauda'athu, yang kuletakkannya rahasia tadi dalam hati hamba, yang orang-orang hamba yang aku cintai dan aku kasihi. Kemudian riwayat daripada Mu'adz bin Zabbal, ikhlis al-amalu yajzuka minhul qalil. Nah, jadi ikhlaskan akan amalmu dan engkau akan dibalas walaupun sedikit. Qala sallallahu, ma min 'abdi yukhallisullahu al-amal 40 yawman illa zaharat yunabi'ul hikmah min qalbihi 'ala lisanih. Tidaklah daripada hambaku yang ikhlas beramal kepada Allah selama 40 hari, illa zaharat, maka dinampakkan oleh Allah Ta'ala yunabi'ul hikmah. Jadi akan dinampakkan oleh Allah Ta'ala hibah wibawa ya, hikmah daripada hatinya atas lisannya. Nah, jadi orang yang beramal ibadah ikhlas selama 40 hari, nah itu akan dinampakkan oleh Allah hikmah daripada keluar daripada lisannya. Nah, jadi orang tuh berpandian nyaman didengar, mengaji nyaman. Ini mengaji orang sarik
Karena apa? Karena kada ikhlas. Apa arti ikhlas tadi? Sirrun min as-sirri istawda'athu qalbun min ahbabtu min abadi. Suatu rahasia dari rahasiaku yang kuletakkan dalam hati hambaku yang kasihi daripada hambaku. Itu makam ikhlas. Itu hadis qudsi ya. Nah, jadi orang yang ikhlas beramal selama 40 hari itu dia akan timbul wibawa hibah. Jadi orang merasa nyaman. Nah, mana orang merasa nang kada nyaman, hatinya kada bagus, kada bagus ya. Karena apa? Aku lupa dzakaran fil awwal kitab innal ikhlas ruhul amal. Bahwasanya ikhlas itu adalah rohnya amal. Bagaimana innal jasadi ghairi ruh la yantafa'u bih. Maka sesungguhnya jasad itu badan kita ini tanpa roh, maka kada ada manfaat dengannya. Kadzalik seumpama itu juga al-amal bi ghairi ikhlas. Amal tuh tanpa ikhlas ghairu mantafi' bih, maka tidak menerima manfaat akan orang tadi. Nah, jadi orang ikhlas itu luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas, yang mukhlis, yang sebenar-benar ikhlas beribadah, beramal di bulan puasa ini semata-mata ikhlas kepada Allah, bukan karena tujuan dunia atau seumpamanya. Nauzubillah. Sampai di sini dulu. Salah ampun, mohon maaf, mohon ridha. Hadallahu kemajma'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. نحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله يا الله يا الله يا الرحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكبر